top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Inilah salah satu pernyataan yang sangat-sangat konyol, bahkan sesat ya, yang dilakukan oleh salah satu oknum Salafi Wahabi. Ya, walaupun saya pribadi tidak meniadakan, tidak menistakan terhadap amaliyah mereka yang baik-baik. Saya kagum dengan mereka-mereka yang berjubah, berjenggot, bergamis sesuai sunnah. Itu baik. Wanita-wanitanya menutup aurat, hitam-hitam semuanya, tutup aurat full. Sungguh sangat menakjubkan. Akan tetapi ya tidak lepas, mereka itu juga tidak lepas dari yang namanya kekurangan, nukson, zallat, ya, ketergelinciran, hafawat, kesalahan-kesalahan. Seperti oknum yang tadi itu yang kita sama-sama dengar, dari lesannya keluar kata-kata yang sungguh-sungguh sangat konyol, bahkan sesat dan menyesatkan. Walaupun tidak semuanya pribadi-pribadi Salafi Wahabi itu seperti ini, model-model seperti ini. Tapi ini oknum yang ya bisa dikatakan dangkal, atau belajar sedikit langsung keluar-keluar begitu ya. Tidak tahu tentang bagaimana sebenarnya tawassul itu, dan tidak meneliti terlebih dahulu apakah Nabi pernah bertawassul, sehingga ketika dia menerima kajian sepintas bahwa tawassul itu tidak boleh, kemudian dia langsung ya menjadi orator ulung, koar-koar, dengan mengatakan bahwa seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa termasuk super-supernya syirik. Masya Allah, syirik yang paling topnya syirik itu adalah bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Ini pernyataan konyol, pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Qaulun dhalun mudillun, ungkapan yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana tidak? Ucapan seperti ini tidak dikatakan sesat dan menyesatkan, karena ucapan seperti ini itu bukan hanya menyesatkan kepada umat-umat Islam, tetapi dengan dia mengatakan seperti itu, otomatis baik disengaja atau tanpa disengaja, dia telah menyesatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Jadi saya bacakan. Ini keterangannya juga ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid juz 9 halaman 257. Dan hal ini juga disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim Yajib an Tusahhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertawassul dengan orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh itu meliputi para anbiya, para rasul, dan orang-orang yang soleh selain para nabi dan para rasul. Baik, itu ketika Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad itu ibunda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menggali kuburannya dengan tangan beliau sendiri. Menggali kuburan besannya, ya, besannya, besan sekaligus bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Ali itu kan menantu sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidah Fatimah bintu Asad wafat, meninggal dunia, ibunda dari Sayyidina Ali, itu yang menggali kuburannya langsung Rasulullah dengan tangan mulia beliau, dan beliau yang mengeluarkan tanah kuburan itu dengan tangan mulia beliau sendiri. Maka ketika selesai menggali kuburan itu, maka Rasulullah masuk ke dalam kuburan itu
dan ittija. Ittija itu tidur miring di kuburan itu, tidur miring di kuburan atau di lahat, ya, di liang lahat Sayyidah Fatimah bintu Asad. Nah, di saat itulah Nabi berkata, apa kata Nabi? Wallahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut ifir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wassi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli. Ini yang harus digarisbawahi. Yaitu Nabi bertawassul dengan apa? Bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Kata Nabi SAW, Nabi ketika beliau masuk ke liang lahat Sayyidah Fatimah bintu Asad, ketika beliau selesai menggali kuburannya, Nabi masuk ke dalam liang lahatnya itu, kemudian beliau mengatakan, Allah yang maha hidup, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Maka, ya Allah, mohon ampunilah ibuku. Jadi Nabi mengatakan di ummi. Ibuku yaitu Fatimah bintu Asad. Ini bahasa-bahasa menghibur sebetulnya. Bahasa-bahasa majas. Ampunilah Fatimah bintu Asad dan tuntunlah dia untuk menjawab semua pertanyaan kubur, dan luaskanlah kuburannya bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli, dengan hak dan keagungan kemuliaan nabimu dan para nabi-nabi yang ada sebelum saya. Ini Nabi bertawassul dengan para anbiya, dengan orang-orang yang soleh. Fa innaka arhamur rahimin. Maka kalau oknum Ustaz tadi itu yang namanya siapa? Abu Aslam apa Abu gimana itu ya? Kurang paham. Abu Aslam kalau nggak salah. Mengatakan bahwa bertawassul dengan orang-orang yang soleh itu adalah syirik yang paling topnya syirik. Maka hati-hati, bisa saja ucapan Anda itu menyesatkan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik wallahul musta'an. Bahkan apa? Bahkan mereka kan kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Itu mereka kan Wahabi itu kan nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri itu berlepas tangan dari orang-orang yang mensyirikkan. Ini kan mensyirikkan ini, oknum ini. Bahkan dia itu sangat-sangat mengatakan apa? Top-topnya syirik. Waduh, top-topnya syirik, nomor one-nya syirik. Bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Jadi lebih bahaya daripada orang-orang kafir itu. Masya Allah. Ini pemahaman-pemahaman dangkal, pemahaman bukan hanya dangkal ini. Jadi otaknya berapa senti itu mungkin ya. Mengatakan itu top-topnya syirik. Masya Allah. Pemahaman dari mana seperti ini? Bahkan imam mereka yang nama mereka Wahabi itu dinisbahkan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu berlepas tangan dari orang-orang yang semacam ini. Beliau itu berlepas tangan dari orang-orang yang mensyirikkan, orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Bahkan ketika tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu katanya mensyirikkan orang-orang yang bertawassul, maka beliau mengatakan apa? Hada buhtanun azim. Ini kedustaan nyata. Jadi beliau berlepas tangan. Beliau itu masalah tawassul itu mengatakan boleh, cuman makruh kata beliau. Jadi nggak sampai kepada bid'ah, apalagi syirik. Luar biasa memang orang-orang Wahabi, oknum ini, terkhusus oknum ini. Jadi dia adalah pemilik surga, pemilik syariat, seakan-akan pemilik syariat. Luar biasa. Demikian, semoga oknum tadi dan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga tidak mudah mensyirikkan orang, terutama orang Islam yang mereka sejatinya mentauhidkan Allah, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Mereka juga sholat. Yang disyirikkan itu mereka sholat loh. Mereka berzikir ingat kepada Allah.
Lesannya bersolawat kepada Rasulullah, Anda syirikkan. Luar biasa memang Anda ini. Betul-betul luar biasa, top. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semuanya ke jalannya yang lurus, jalan yang betul-betul sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Aslafunas solihun, bukan hanya sebatas pengakuan, tapi betul-betul mendalami dan memahami betul bagaimana ajaran mereka, salafus soleh itu, serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wallahu a'lam bissawab.